Kita tahu dalam beberapa minggu terakhir kita banyak dikejutkan dengan situasi-situasi politik yang begitu cepat dan yang begitu mengagetkan. Kemarin kita juga dikagetkan dengan satu keputusan Mahkamah Konstitusi di mana keputusan tersebut menimbulkan pro kontra, bahkan sebelum keputusan yang terakhir dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, banyak orang yang sudah memuji-muji Mahkamah Konstitusi masih bisa menjaga marwah dan segala macam, tapi ternyata itu prank. Sebelumnya kita juga dihadapkan pada satu keputusan bahwa gugatan presiden threshold yang dilayangkan oleh Partai Buruh untuk menghapus presiden threshold tanpa melalui proses persidangan pokok perkara, ternyata Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan menolak. Lalu ada keputusan lagi Mahkamah Konstitusi yang menolak semua gugatan terkait undang-undang cipta kerja yang proseduralnya uji formil yang diajukan semua ditolak. Nah, jadi kita pengen mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi dengan persoalan dan sistem hukum di Indonesia pada hari ini. Bung Ferry adalah salah seorang tim advokasi atau yang menjadi pengacara kita dalam uji formil, dan dia juga banyak mengkritik kebijakan-kebijakan MK seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Iqbal, MK sebagai mahkamah keluarga. Apa sebenarnya yang terjadi Bung Ferry tentang sistem hukum yang ada pada hari ini? Apakah memang ada skenario besar atau memang hakimnya memang pemahaman hukumnya seperti itu? Nah, itu kita pengen mendengar dari Bung Ferry, dan untuk kesempatan pertama saya kasih pada Bung Ferry untuk menyampaikan itu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi? Kalau itu ya aneh sih masalahnya. Pak, ya bingung sebenarnya bingung. Bang, saya Iqbal ini kan salah katanya aja Pak. Coba menjawab mungkin sudah bisa menjalankan berdasarkan keputusan MK. Kayaknya Republik ini perlu dalam dulu ya untuk kemudian bisa masuk ke ruang politik yang katakanlah dikuasai oleh orang-orang itu. Saya sembari bercanda sering bilang bahwa di partai politik kita itu ditentukan oleh 4 perda: pertalian darah, kalau dia anak presiden masuk aja; pertalian dakwah, kalau dia satu organisasi potensial, kalau sesama HMI, MNI, ya. Kemudian perda yang ketiga, pertalian daerah. Saya sekampung dengan Bang Rocky, ada berbeda. Kalau beliau orang partai politik, melihat saya satu daerah. Nah, yang paling penting dari perda-perda itu pertalian dana. Itu bisa nggak pun sedaerah, tidak sedaerah, sepanjang ada dananya masuk itu barang. Pokoknya ada ruang dana itulah yang kemudian menentukan budget tahun politik. Nah, partai kita harus berubah, dan salah satu harapannya ada di Partai Buruh. Partai Buruh harus beda dengan partai yang lain, baik dalam pengelolaan kadernya, melakukan kandidasinya. Kalau partai lain ya 4 perda itu baru dia bisa jadi kandidat. Kalau tidak punya relasi itu ya susah. Nah, Partai Buruh harus membangun sistem, kalau kadernya yang bekerja keras demi partai, maka berikan dia kesempatan.
jangan seperti Partai Rafael itu. Ya, baru 3 hari jadi anggota, tiba-tiba satu jadi ketua. Kalau ada yang bisa melakukan penelitian peristiwa aneh bin ajaib, ya, tunjuk keajaiban dunia. Masuk ketika Kaisang kemudian bisa menjadi. Dan kalau dilihat sebenarnya banyak anak-anak muda yang potensial, tetapi tidak diberi ruang untuk maju. Makanya peristiwa Kaisang itu adalah peristiwa yang unik menurut saya, yang sebenarnya tidak perlu dibantah oleh partai yang lain yang memajukannya. Bahwa itu politik yang mengatasnamakan keluarga tertentu. Politik dinasti itu jangan dianggap sebagai politik monarki, bukan monarki. Politik dinasti itu maksudnya politik yang mengedepankan ruang-ruang kekeluargaan seperti itu politik dinasti. Jadi sepanjang nama belakangnya sama, dia dapat ruang yang lebih besar. Dan itu yang terjadi dengan Kaisang dan Gibran. Nah, yang kemarin itu unik, Bang Rocky. Uniknya begini, sidang kemarin itu saya lihat-lihat, perhatikan, ini sidang apaan sebenarnya? Ketua MK-nya Paman Gibran. Pemohonnya, salah satu partainya, ketuanya adik Gibran. Pemohon yang dikabulkan nomor 90, fans berat Gibran, disebutkan dalam permohonan ini. Saya mengaku berat Gibran karena Gibran telah meningkatkan ekonomi kota Solo, gitu ya, sehingga dia layak menjadi calon presiden atau wakil presiden. Apa hubungannya saya juga tidak tahu antara berhasil di Solo dengan di Indonesia. Pokoknya dia fans berat Gibran. Di pihak termohon ada DPR dan pemerintah, yaitu pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi sidang kemarin itu seluruhnya ikatan kekeluargaan Gibran. Jadi Pak Presiden, bagaimana mungkin tidak kita bilang itu mahkamah keluarga? Kalau dalam persidangan itu keluarganya Gibran semua. Apa standar etik kekuasaan kehakiman kita? Jika terdapat relasi keluarga menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, wajib mundur. Dilakukan oleh ketua MK untuk 3 permohonan. Permohonan keempat nomor 90 masuk lagi ke barat. Dia tidak mengundurkan diri sebagai hakim yang menjatuhkan putusan. Alasan dia mundur di 3 permohonan pertama adalah konflik kepentingan, ada keponakannya di sana. Dan yang keempat, dia balik lagi karena itu satu-satunya kesempatan untuk memberikan karpet merah kepada keponakan. Jadi standar etiknya ganda. Jadi selamat datang lah ya di NKRI, Negara Kekeluargaan Republik Indonesia. Ada juga ya partai buruh ini kan. Sampai tangan. Harusnya sudah mulai marah nih. Besok pagi sudah turun ribuan orang di Mahkamah Konstitusi. Kebetulan saya dengar cerita teman-teman mahasiswa, gara-gara putusan kemarin mereka berpikir untuk bersatu. BNSI yang dulu pecah mau bergabung, juga akan bergabung dengan BEM Nusantara. Nah, kapan demonya ini yang saya tidak tahu. Ya, Bung Ferry, saya mau mendalami, ini kan problem demokrasi betul di kita ya, karena ini akan menentukan bagaimana bangsa ini ke depan. Dulu di masa Orde Baru, ada problem demokrasi kita itu yang menjadi usungan dalam gerakan pada waktu itu adalah diskusi ABRI dan 5 paket undang-undang politik. Nah, situasi sekarang ini, meskipun tidak persis sama, tapi disebutkan demokrasi prosedural, mereka melegitimasi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat itu melalui sebuah keputusan. Nah, apa dalam bentuk yang pandangan Bung Ferry hubungannya dengan demokrasi prosedural yang ada pada hari ini atau berbagai macam kebijakan pemerintah belakangan ini? Saya melihat
Kalau dulu orang mungkin sudah tahu ini apa namanya sebuah kecurangan, partainya dominasi tunggal, bukan melalui partai, golongan. Nah kalau sekarang kalau dilihat kecurangan itu semua orang tahu, ya. Dan orang-orang mempertanyakan kecurangan itu, tetapi tidak ada satupun mekanisme hukum, ya, untuk kemudian mengadili kecurangan. Kalau kemarin misalnya Pak Boy, kita ditolak permohonan presidensial threshold kita dengan alasan bahwa ini open legal policy. Ya. Harusnya pembentuk undang-undang yang ngaturnya. Kecuali Anda semua, katanya, hakim konstitusi kita, bisa membuktikan telah terjadi intolerable injustice, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi atau ketidakadilan yang tidak terberikan lagi. Emang memberi jalan Gibran menjadi calon wakil presiden atau apapun namanya merupakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi? Kok diterima? Padahal ayat konstitusional yang sudah jelas itu Bang Boy, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itulah makna open legal policy. Membuat undang-undang silakan atur. Tapi begitu partai buruh yang maju, padahal di pasalnya tidak ada ketentuan soal open legal policy. Pasalnya jelas ya, partai atau gabungan partai politik dapat mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden sebelum pemilu. Titik. Di mana kalimat open legal policy? Tidak ada perintah untuk mengatur lebih lanjut dalam undang-undang. Makanya saya bilang partai buruh ini kayaknya perlu lahir atau berrelasi dengan Jokowi. Kalau Jokowi masih punya saudara-saudara perempuan yang bisa dinikahi, segera. Mungkin itu jalan-jalan konstitusional saat ini. Jadi memang kondisi hukum kita sedang terpuruk, dan ini kondisi penting juga bagi perjuangan, termasuk teman-teman partai buruh untuk melakukan sesuatu. Terus kampanyekan kecurangan ini, sampaikan kepada publik bahwa jika Anda memilih partai buruh akan ada kondisi yang berbeda yang akan terjadi. Jangan amin-amin saja, pergerakan tidak ada. Padahal amin tunggu yang lain. Jadi mudah-mudahan ya, kalau kemudian bisa melakukan sesuatu yang berarti, ada suasana hukum yang berbeda. Bang Rocky juga merasakan bahwa bagaimana hukum itu digunakan sebagai alat kekuasaan untuk kemudian mempermasalahkan orang-orang kritis. Aneh kan kalau cuma bisa tersinggung karena ujaran, tapi kita dilarang tersinggung karena kebijakan. Kalau bisa kebijakan itu menyinggung kita dan kita laporkan mereka secara hukum, dipenjara semua tuh orang-orang. Tapi khusus kita tidak boleh tersinggung dengan kebijakan mereka. Pindah ibu kota sesuka hati, buat UMR sesuka hati, nggak tersinggung kita, tidak boleh tersinggung. Tapi kalau dengan ucapan kita, mereka boleh tersinggung, boleh laporkan kita, boleh penjarakan kita. Hukum seperti ini hanya hukum produk kekuasaan untuk kemudian membenarkan tindakan mereka yang salah. Dan kalau seperti ini hukum, saya pikir kita semua suatu waktu akan melakukan perlawanan yang lebih serius dari sekedar berkumpul di gedung perfilman Puspa Ismail. Mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Bung Ferry. Jangan saya terus mau yang mau dibicarakan kan mau. Jadi temannya mau. Asik nih. Ya, kita solidaritas parlementarisme. Oke, terima kasih Bung Ferry. Saya akan beralih kepada Bang Rizal. Bang Rizal ini tokoh yang konsisten dari dulu dan
kita mengagumi komitmen dan konsistensi dia. Selain itu kita juga mengagumi pemikiran-pemikiran dia. Dia orang yang paling banyak pengalaman mungkin dari sekian banyak tokoh, karena itu di masa Orde Baru sampai sekarang dia terlibat secara aktif. Nah, Bang Rizal, saya ingin bertanya karena tema diskusi kita pada hari ini adalah demokrasi, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Apa korelasinya antara demokrasi dan kesejahteraan itu apa? Boleh, saya itu aja ya. Boleh. Supaya kita bisa berbuat siapa yang harus kita. Tadi saya dengarkan kalau cuma Gibran, cemen lah itu. Begitulah mau jadi presiden, wapres. Republik ini mau dijadikan mainan, percobaan oleh anak bawang yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya leadership, yang tidak punya karakter dan KKN. Enak aja lu. Iqbal luar biasa, inspiring. Enggak apa-apa. Enggak bosan-bosan. Dia punya track record yang jelas. Visinya jelas, tindakannya jelas, dan kawan-kawan pakai dulu. Again, all odds. Melawan arus angin. Bangun pakai dulu secara semangat, hanya modal hati, kagak punya uang kuat. Tapi justru di situ di seluruh dunia, di negara maju utama, partai buruh itu kalau tidak partai nomor satu, partai nomor. Di Skandinavia, di Inggris, di Australia, banyak sekali dipimpin Perdana Menteri atau Presiden partai buruh. Makanya Iqbal sebetulnya hebat kalau zaman ketua partai di Indonesia mau ketemu Perdana Menteri nggak bisa, mau ketemu Presiden nggak bisa. Tapi Iqbal sebagai ketua umum partai buruh bisa ketemu Perdana Menteri Australia, bisa ketemu dengan tokoh oposisi paling besar di Inggris, partai buruh, bisa di New dan nanti Iqbal mungkin kurang ongkos ya. Kalau ongkos tuh beritanya gede banget Iqbal. Ketemu satu-satunya ketua partai yang bisa ketemu Perdana Menteri Australia. Kalau Iqbal sudah punya uang kasih tahu menteri. Memang partai ini partai baru, kerja keras pemerintah. Tapi bisa lebih hebat lagi nggak? Menurut saya bisa. Bagaimana caranya supaya partai buruh ini on fire, menarik segala lapisan rakyat? Tidak bisa dengan pendekatan konvensional, tradisional, apalagi di Indonesia itu semua urusannya uang. Caranya harus konsisten memperjuangkan hal-hal yang jadi pokok masalah rakyat kita. Soal upah, pakai buruh,
Tapi kita yang dari luar lihat ya, upah naik, UMR naik. Mohon maaf, orang di luar dulu bilang, enak banget tuh kalau naik. Maksudnya, kasih penjelasannya. UMR harus naik karena beras naik 50%. Masa UMR hanya naik 20%? UMR harus naik karena makanan naik 15%. Dan lain-lain. Karena dengan itu jelas pemerintah ini dengan sengaja membuat buruh, keluarga buruh menjadi lebih miskin. Tapi kalau cuma minta upah naik, UMR naik, apaan loh, kita kan juga pengen naik. Tapi kalau dijelaskan bahwa beras naik hampir 50%, orang ngerti pemerintah jadi miskin saya. Nah, memang betul kebijakan Jokowi selama 9 tahun ini membuat rakyat kita, buruh, nelayan, petani semakin miskin. Setiap kali dia berkunjung ke petani, sibuk dengan swasembada selfie. Foto doang. Habis itu impor beras. Dia bikin makmur petani di Thailand, sekarang dia bikin makmur petani di China. Hari ini dia punya alasan cuaca panas. Mas Jokowi, sampean itu ngeles mulu. 9 tahun sampean puasa, setiap tahun kalau impor kok buat 3 juta ton. Tahun lalu cuaca bagus-bagus aja, sampean tetap impor, karena setiap impor ada komisi yang para pejabat terima, sogokan yang para pejabat terima. Sebetulnya banyak yang takut dikunjungi selfie pakai mobil. Karena kalau dia datang ke ladang garam, pasti ada yang impor garam 3 juta ton. Dia datang ke petani tebu, pasti habis itu impor gula. Ngaku ikut Ajaran Bung, ngaku ikut Trisakti, kebijakan ini cuma impor doang. Padahal untuk swasembada 2-3 tahun cukup. Rizal Ramli nggak asal ngomong. Waktu saya mengenai Gus Dur, apa yang saya lakukan? Saya hapuskan hutang petani, bunga berbunga 26 triliun, supaya petani tidak diuber tanahnya, mau disita, supaya haknya semua. Habis itu saya naikin rasio harga gabah dengan pupuk. Biasanya zaman Pak Harto 1,5, petani untung 50%. Makanya zaman Pak Harto pangan lumayan, bahkan cuma ekspor. Zaman Gus Dur saya naikin 1,75, 1 beli pupuk 75%, untungnya petani semangat, naikin produksi, kita 2,5 tahun tidak pernah impor beras. Itu bukan rocket science, sederhana kok, common sense. Kamu pengen Indonesia swasembada, kita naikin rasio harga gabah, harga pupuk ke gabah jadi 2,0. Apa yang terjadi? Bayangin, keuntungan pasar bertani 100%. Banyak orang yang
proyek food estate. Pada dia semua. Terpukau benar. Jadi dengan kebijakan, bukan dengan proyek. Sayangnya Menteri Jokowi semua pedagang, kerjanya proyek semua. Saya ingat waktu saya di kabinet Jokowi, ada menteri-menteri yang usul hapuskan subsidi listrik 450 kW. Dia bilang ada saya satu-satunya protes. Saya nggak mau. Karena yang pakai listrik 450 kW itu paling ada 2 lampu orang yang pakai. Ada TV kecil. Ada 15,7 juta orang. Enak aja. Lu pada kaya apa pejabat nggak bayar listrik dibayar negara. Lu main enak aja, hapusin aja. Saya tunjukkan ada cara untuk menaikkan keuntungan PLN dengan melakukan divisi 2% itu. Tolak apa kenaikan penghapusan subsidi. Jokowi malu mereka. Mohon maaf waktu di kabinet saya bilang the voice of the people. Setelah kita kagak ada lagi, ada the voice of the people. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini membuat rakyat kita, buruh, petani, nelayan, buruh, miskin secara struktural dan masif. Dan itu artinya bertentangan dengan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan kemerdekaan kita jelas mencerdaskan rakyat. Yang kedua, memakmurkan rakyat. Ya, ini tidak mencerdaskan dengan segala macam kebohongan dan PHP palsu ini. Tidak memakmurkan, malah miskin. Memang sudah waktunya Jokowi bisa turunin. Koalisi Indonesia Maju lagi. Maju buat siapa? Maju buat oligarki, maju buat anak-anak lo, ya kan? Maju buat elit, kagak. Slogan yang benar itu mencerdaskan dan memakmurkan. Itu yang harus kita pegang. Kalau punya waktu 10 menit lagi, Pak. Makin aku ya. Banyak yang nanya saya mengenai coba-coba. Itu nggak penting. Emang mereka bisa menyelesaikan masalah yang kompleks ini? Ya, pasti mereka dengerin badan-badannya apa yang mereka lakukan. Karena semua ada badan-badannya. Saya mohon maaf, optimis. Bentar lagi Jokowi selesai, turun Pak. Sederhana, tidak pernah harga beras naik hampir 40% lebih, dari 10.300 ke 15.000. Kecuali menjelang kejatuhan Bung Karno, kecuali menjelang kejatuhan Pak Harto, itu naiknya cuma 15%, ini 45%. Kenapa nggak heboh? Karena media-media dikasih iklan supaya tidak memberitakan kenaikan harga. Saya bilang sama pemret yang muda-muda, kalian cengeng amat sih.
Zaman dulu ancaman pers itu ditutup siupnya, harus PHK. Tapi wartawan senior Indonesia itu gerilya supaya tetap kritis. Hari ini lu kasih iklan aja, tutup mulut semua. Sehingga media resmi menjadi mesin propaganda pemerintah Jokowi yang berengsek. Kepala Bulog buas teman saya, dia orang junior tidak apa. Tapi dalam mengendalikan bulas orang canggih. Saya waktu jadi kepala Bulog, setiap jam 3 sore dapat laporan harga beras di 20 kota. Tim saya langsung bikin grafiknya. Kalau hanya naik 5.000 putih. Kalau naik sampai 10.000 hijau, di atas 10.000 merah. Jam 4 pagi itu udah jam 4 sore sudah tahu mana yang naik luar biasa. Misalnya Medan, aku telepon jam 4 sore kepala Bulognya. Mas, ada apa mas? Kok naik 15.000? Itu pedagang pada main mas, numpuk. Karena Bulog kan cuma 3%, sisanya kan pasar. Mereka mau menggerek harga. Berapa operasi pasar seminggu? 50.000 ton. Besok naikin 2-3 kali supaya pedagang beribu sedikit. Sederhana. Kenapa kalau mereka libur mesti bayar bunga, bayar gudang, beras bisa rusak. Berhenti itu apinya. Tetapi kalau saya diamin 2 minggu, daerah lain yang beras cukup itu ikutan naik. Itu waktu itu belum ada online system. Hari ini apa yang terjadi di Medan, kalau itu ambil tindakan segera, di mana-mana kebakaran. Itu yang membuat mereka nggak mampu nanganin. Karena seluruh kota-kota ikut-ikutan naik. Bahkan Pekanbaru 17.000. Api kebakaran itu harus segera dipadamkan supaya jangan menjalar ke seluruh Indonesia. Solusi mereka apa? Bulog jual beras murah, 3.000 lebih murah. Dicoba di Bandung, yang ngantri belasan ribu dengan baik, nenek-nenek sampai jam 6 sore. Heboh. Dulu rakyat kita, dia miskin, beli beras itu 5 liter beberapa hari. Hari ini tahu nggak teman-teman? Rakyat kita 10% yang paling bawah beli beras 2 kali satu hari. Pagi-pagi setengah liter beras. Dia nungguin sore suaminya bawa uang. Dia beli lagi setengah liter. Ini nggak pernah kejadian. Hanya kejadian zaman Jokowi yang dapat ini. Yang kedua, mereka larang rakyat membeli beras di supermarket hanya boleh maksimum 2 kali 5 kg. Apa yang terjadi? Golongan menengah yang punya uang panik. Dia panik buying. Biasanya dia beli cuma 20 kilo, dia mau 100 kilo, dia mau 500 kilo. Makin lama stok masih kagak ada, nanti balik lagi harganya, bakal naik lagi. Yang ketiga, ya ekspor Indonesia under 23%. Dolar bakal rontok, nanti balik lagi ke harga. Waktu saya mulai mobilisasi lawan Pak Harto, saya kumpulin aktivis mahasiswa dan di kantor. Jangan pilih Pak Harto langsung. Fokus sama kenaikan harga. Karena
tahun depan harga bakal naik. Ini Oktober 19. Tagline-nya turunkan harga, turunkan harga. Kalian nggak digebuk tentara, punya waktu dapat simpati dari rakyat dan konsolidasi. Nanti pada waktunya ganti tagline-nya, turunkan harga, turunkan harga dan keluarga. Hari ini saya minta semua mahasiswa, aktivis, buruh, gunakan tagline turunkan harga. Atau Jokowi jatuh. Udah simpel aja. Harga BBM naik terus. Karyawan pasti ngerasain. Harga listrik naik terus. Hanya di negara yang ngaku Pancasila ini, bisa-bisanya saudara nggak bayar listrik 1 hari, dimatiin hari itu. Umat doa aja hancur. Di seluruh dunia dikasih waktu 1 bulan. Waktu saya masih puasa maksimum 2 bulan, ya kan? Rakyat ada uang ya kasih waktu lah, mereka juga nggak bakal kabur. Ini rejim sangat anti Pancasila. Enak aja 1 hari kagak bayar, dicabut. Di negara lain 1 bulan. Rugi kena nyolong semua. Kapan-kapan gue kasih angkanya. Di dalam ini ngomong gini pasti ada angkanya. Ya. Nah, jadi fokus sama kenaikan harga beras, harga BBM, harga listrik, harga pendidikan yang luar biasa mahalnya. Seperti Bapak tadi. Mampu nggak kamu turunkan ini? Kalau yang mundur, memang sampai nggak lucu. Tolong diulangi kata-kata saya. Sampean nggak becus. Sekali lagi. Pendiri Republik Indonesia, raja-raja di Indonesia, nyumbang harta, nyumbang kerajaannya, supaya kita bikin republik. Maluku yang menguasai Maluku, Sultan Tidore, sampai Papua, dia dikasih pilihan sama PBB. 1, merdeka sendiri. Yang 2, ikut Belanda. Yang 3, ikut republik. Sultan Tidore ikut republik. Bayangkan nggak kalau Sultan Tidore pilih merdeka ikut Belanda? Jangan-jangan mereka lebih makmur karena semua tambah nikel sendiri semua ada di Maluku. Ya. Jadi Jokowi ini kagak tahu diri. Tampangnya aja turun. Ya. Ambisinya pengen jadi raja. Enak aja lo. Siapa lo? Tidak pernah berjuang buat demokrasi. Nyari cuan doang. Begitu kuasa demokrasi dipretel. Ulangi lagi. Sampean. Nah, isu oligarki yang sangat terganggu adalah golongan pengusaha. Pada turun saya, Bang, anak kita sekolahin di Amerika. Pulang harus mulai dari pabrik dulu. Kagak ada cerita itu langsung jadi direktur. Kok bisa sih? Saya pendukung Jokowi dari awal.
Kok bisa sih sedemikian rusaknya ini? Semua anak yang jadi. Ya, kita anak-anak kita aja biasanya 5-6 tahun. Ada satu pengusaha gede banget, orang ke Jepang bapaknya, pulang, naik, pegang tongkang, 5 tahun buat nyari kopra di Sulawesi, sampai kebakar kulitnya. Dia cerita, benci banget sama bapaknya. Tapi ternyata itu cara bapaknya ngedidik buat jadi jagoan. Ya. Nah, poin saya, kesian dong anak rakyat biasa, anak guru, nggak punya kesempatan. Kalau isinya hanya dinasti keluarga-keluarga yang brengsek. Brengsek atau enak aja loh. Brengsek. Ya, dikasih 3 menit lagi, Bang. Biar ini masih ada. Yang terakhir, banyak konflik agraria. Tetapi lebih banyak lagi soal banyak penguasa Tiongkok masuk Indonesia. Karena mereka vulgar, kasar, nggak ada interaksi dengan penduduk lokal, di mana-mana akhirnya berantem. Pengusaha dari Tiongkok dibakar tuh sama rakyat kantornya. Di Kalimantan Tengah, Selatan sama dibakar. Jadi banyak konflik-konflik agraria. Ya, akibat pemerintah ini mendahulukan penduduk dari Tiongkok. Kasih IKN 160 tahun, itu melanggar undang-undang. Wong rakyat kita aja boleh memiliki 30 tahun, dia 160 tahun. Jokowi, mohon maaf, saya kenal Mas, teman Mas. Habis ini Mas harus masuk penjara. Amin. Nah, di Rempang itu bukan buat bisnis. Kalau mau bikin pabrik kaca 30 hektar cukup. Tetapi ini 170.000 hektar diminta dibebaskan dari orang Indonesia. Kenapa? Karena waktu Jokowi mengunjungi Chengdu, ketemu Xi Jinping minta dibebaskan di sini. Bahlil angkat tangan, bisa Pak Presiden sebulan 28 September bersih semua. Banyak nggak yang mikir kenapa orang mau investasi mesti menggusur? Karena awal pemerintahan Jokowi 2014 ada kesepakatan dengan Beijing mau bikin pelabuhan besar bisa digunakan oleh Angkatan Laut Cina di Medan. Tapi ditolak oleh gubernur juga dipecat. Gubernur yang sekarang juga nggak suka, bebasin tanah di Medan jauh lebih susah. Jokowi udah masa akhir, makanya Xi Jinping minta bebasin Rempang. Karena dia akan jadikan itu pusat militer dan intelijen Cina di Selat Malaka. Karena kalau siapa yang menguasai Selat Malaka, kalau ada perang, pasti yang menguasai Selat Malaka yang menang. Karena 80% perdagangan internasional berjalan. Mereka yang setuju dengan ide ini pengkhianat terhadap Republik Indonesia. Beberapa teman saya juga, gua sedih, ya, kok tega-teganya loh. Kita kan nggak mau dong. Saya ingat, saya ganti Laut Cina Selatan milik Indonesia dengan Laut Natuna. Saya masih Menko. Cina protes langsung, nggak boleh katanya. Saya ngotot, ini wilayah kita dilindungi oleh PBB, UNCLOS, terserah kita mau ganti namanya apa. Enak aja lo ngatur nama kita. Tapi beberapa menteri Jokowi pada waktu itu melemah, udahlah balikin lagi ke laut itu.
ngaku nasionalis, ngaku patriot, kelakuannya itu menjual negara. Jadi kalau kembali ke tadi, kenapa saya yakin Jokowi cuma sebentar lagi? Satu soal, asal kawan-kawan ikut dong mahasiswa 20 November besok. Kalau usah pakai baju partai buruh, ya kan buka baju aja, jangan maksudnya jangan pakai jaket, ya kan? Karena banyak yang bakal ikutan. Ya, yang kedua soal pola oligarki tadi yang menengah seluruh banget. Ya, yang ketiga adalah soal Jokowi hanya sekedar boneka dari Beijing. Itu yang kita nggak suka. Terima kasih. Oke, terima kasih Abdul buat Anda. Kita selalu dengan semangatnya kita selalu menggebu-gebu menyampaikan pandangan-pandangan politiknya dan yang tidak perlu dilakukan lagi adalah perhatian. Terima kasih, Bang Rizal. Sekarang, nah ini dia nih, Bapak Nasehat. Ekonomi. Ini doa kita bersama. Lebih banyak hari ini pembicaraan tentang Rocky dan menurut saya secara pribadi Indonesia beruntung punya orang seperti Rocky yang punya. Nah, Rocky, partai ini partai dulu memang dibangun diinisiasi oleh berbagai macam serikat buruh, serikat pekerja, serikat petani, dan memang dari kelas bawah yang kita sebut dengan kelas pekerja. Partai ini memang mendedikasikan diri dan memastikan identitasnya adalah partai kelas. Sebagai sebuah partai kelas yang masih baru, karena kita tidak banyak belajar dari pengalaman bagaimana partai-partai di Indonesia, karena Orde Baru mengaku semua jenjang sejarah. Tentu kami sangat membutuhkan apa seharusnya yang dilakukan oleh sebuah partai kelas yang digagas, yang di tengah sistem kapitalisme yang ada pada hari ini. Kami butuh pencerahan dari Bu Rocky, kami butuh apa masukan Bu Rocky terhadap sebuah partai yang baru dibangun yang mengidentifikasikan dirinya sebagai sebuah partai kelas. Silakan Bu Rocky, Bu, silakan juga berdiri seperti yang kita tadi juga. Yang MC aja. Dua. Oke, partai kelas. Artinya partai kiri. Ini saya mau berdiri sebagai Bang Boing. Kasih mic yang itu. Kurang itu. Dua. Oke. Baiknya seperti warna partai buruh. Apa yang unik pada partai ini? Yang tidak dimiliki oleh partai buruh itu partai seluruh dunia. Partai buruh Indonesia terkait dengan partai buruh Australia, terkait dengan partai buruh New Zealand, terkait dengan partai buruh Inggris, karena ini satu peradaban. Ini peradaban kelas. Ini yang memungkinkan rasa sakit partai buruh Indonesia sama dengan rasa sakit partai buruh Inggris, sama dengan rasa sakit partai buruh di Venezuela, sama aja. Kan definisi tadi itu kelas struggle. Walaupun secara historis ada lagi partai buruh yang memakai ideologi kelas struggle versi Marxisme ortodoks. Partai buruh sekarang menggunakan parlemen dalam upaya untuk menangkan demokrasi. Itu aja tidak. Tetapi tetap partai buruh itu datang dari kesepakatan kemanusiaan untuk membangun solidaritas. Itu dasarnya. Itu makanya itu saya tidak ingin partai buruh itu tokoh-tokohnya jadi buruh dari partai. Partai buruh partai paling otonom, partai yang dipelihara oleh sejarah. Partai lain dipelihara oleh
dan lenyap seluruh harapan kita dalam moral. Anda bayangkan seorang anak kecil memimpin partai kecil meminta suami dari tantenya untuk meloloskan kakaknya menjadi calon wakil presiden atas perintah bapaknya. Kata Ferry itu adalah mahkamah keluarga. Bagi saya itu adalah maksiat keluarga. Jadi problem kita bukan menurunkan harga, tapi menurunkan keluarga. Bukan cuma harga yang menurunkan, tapi keluarga itu mesti diturunkan. Dia menghina keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menghina kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita lihat sequensi dari kelakuan politik Tanjung Pura, berkali-kali dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menghalangi oposisi. Berkali-kali dia intervensi dalam kongres partai. Berkali-kali dia memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk membenarkan kebijakannya. Kopi Batau, segala macam itu. Jadi Anda ingat, salah satu cara untuk menghidupi presiden adalah melihat perbuatan buruknya ada apa enggak. Dalam konstitusi namanya perbuatan tercela. Ini udah maksimal perbuatan tercelanya. Karena melibatkan kepentingan keluarga, kemaksiatan keluarga. Itu tercela banget. Kenapa PDIP nggak tarik kartu anggota Jokowi? Kenapa PDIP tidak memulai proses impeachment itu? Dasarnya ada perbuatan tercela. Oh ini nggak tercela, oke. Survei saat Indonesia tercela atau bukan? Bikin referendum. Kalau nggak percaya, Jokowi tercela. Dan pas ini tercela dari sisi akal sehat, dari sisi moralitas publik ini tercela. Mesti di-impeach. Ini banyak. Kita masih menunggu keadaan ini tunggu. Tapi kita harus pastikan bahwa kita harus punya subjektivitas untuk mempercepat proses itu. Jadi kita akhirnya harus membayangkan terutama partai itu, terutama Ferry Iqbal. Bayangkan misalnya perubahan politik terjadi di luar sistem elektoral. Berarti nggak ada memimpin perubahan politik di luar sistem elektoral. Mau disebut makar ya. Rob, terima kasih ketemu tagline-nya. Turunkan harga dan keluarga. Supaya bangsa ini berharga. Jadi dalam keadaan itu kita harus bayangkan misalnya bahwa oke, hari ini Mahfud MD dilantik sebagai calon wakil presiden. Oke, selesai satu problem. Kita tunggu apa yang mau dikatakan oleh Pak Prabowo terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan emosi publik, yang menganggap bahwa itu adalah keputusan maksiat. Kan kita harus bayangkan, apakah Pak Prabowo punya dissenting opinion terhadap keputusan itu di partai? Dia nggak mungkin dissenting opinion ini, tapi saya baca tadi Pak Yusril Mahendra mengucapkan sesuatu yang mungkin akan mengganggu stabilitas koalisi. Tapi itu ada dissenting opinion Yusril yang adalah anggota dari kabinet, anggota dari koalisi. Jadi tetap kita mesti juga akan terjadi sesuatu dalam 1-2 minggu. Kita senang pada itu ya di luar negeri dan kita ingat dulu juga Pak Harto ini luar negeri. Sejarah itu punya rumus sendiri. Jadi saya balik
potensi masyarakat sipil untuk bergandengan tangan membangun bisa. Saya ingin tanya lebih mendalam. Sebenarnya kekecewaan masyarakat ini kan sudah cukup lama ya. Kekecewaan terhadap rejim, keinginan untuk perubahan dari Orde Baru hingga hari ini. Tapi kenapa kekecewaan itu belum mampu melahirkan sebuah gelombang perlawanan yang begitu kuat yang mampu kalau mengatakan people power atau sebuah metode apa problemnya di masyarakat kita pada hari ini sehingga tidak bisa mengakumulasi kekecewaan dari sebuah gerakan. Oke, bangsa ini dianggap bangsa pemaaf, bangsa yang menerima. Tetapi juga di dalam antropologi bangsa ini ada istilah bangsa tulang amuk. Amok itu istilah yang ada di dalam antropologi dan bahkan masuk di dalam kamus bahasa Inggris tentang sifat manusia Indonesia berlayar umumnya yang bisa marah tanpa alasan. Namun, apa masa dari nerimo ke ngamuk itu cuma perlu satu konvensi dibakar menteng. Batin kita itu sebelumnya dihidupi oleh DNA yang namanya Homo economicus. Kita ini Homo sociocus, Homo sociocus. Itu cita-cita awal dari komunitas kita. Bisa balik lagi berarti. Secara ideologi, partai buruh harus menghalangi market ekonomi berubah menjadi market society. Market ekonomi biasa untuk mengefisienkan. Jangan efisiensi itu dipakai untuk menghalangi pikiran-pikiran baru dari masyarakat. Jadi jangan buat citizen itu menjadi konsumen. Itu dasar. Nah, ideologi itu mesti dipastikan. Cap dari segera
kita bukan sesi tanya jawab, cuma hanya buat 3 ya. Ya, oke. Karena Bu Rocky mau pergi, saya minta sebelah kiri 1, di tengah 1, silakan 1. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Kita kesempatan mumpung ada orang-orang di sini. Oke, kemudian 1. Singkat aja ya. Langsung. Oke, terima kasih. Pertanyaan kepada Bu Rocky. Ya, sudah sini silakan maju bertanya. Ya. Bu Rocky singkat, mohon ditanggapi jika partai buruh menentukan sikap memilih salah satu paslon atau tidak, gimana tanggapannya? Oke, nanti dijawab. Ya, terima kasih, Pak. Ada kan? 1, 2, 3, nggak ada? Oh, ada. Silakan maju dulu. Ya, saya ingin bertanya kepada Bu Rocky, bagaimana menurut pandangan tim 2024 nanti tetap mempertahankan Omnibus Law, bagaimana nasib dari partai buruh dan gerakan buruh lainnya di Indonesia? Ya. Oke, silakan. Maju, Bu. Terima kasih. Perkenalkan saya Solihin. Pandangan dari Bung Rocky Group dan Pak Sari terkait kita partai buruh ini, apakah tadi yang dikatakan mengikut salah satu partai yang ada calon-calon presiden yang ada 3, apa kita tetap mendukung yang dari Bung Presiden? Udah kita lanjutkan terus Bung Rocky Group dan Pak Rizal Ramli. Itu saja. Apakah kita harus terjun di situ? Terima kasih. Oke. Langsung Bu Rocky. Saya kasih kisi-kisinya. Tadi saya bilang, Anda harus bertanggung jawabkan. Anda partai buruh atau menjadi buruh sebuah partai. Kalau Anda tidak jawab, sekarang ada pertanyaan teknis. Yang tadi pertanyaan itu jangan tanya saya. Kalian harus jawab setelah kalian undang 3 calon presiden itu berdebat dengan saya, dengan Pen dan baru kalian putuskan sendiri. Mana yang dulu? Mana yang separuh dulu? Dan mana yang seperempat dulu? Karena kita harus mulai dengan fasilitas itu. Yaitu menguji, itu pentingnya debat publik. Jadi sekali lagi, saya tunggu kapan kita bertiga diundang untuk berdebat secara argumentatif. Kalau nggak artinya, Anda akan memilih kucing dalam karung. Tapi sebetulnya, Anda walaupun kucingnya dalam karung, Anda udah tahu isinya. Kenapa? Karena karungnya bolong. Tapi sekali lagi, saya tetap ada dalam ide bahwa intuisi saya mengatakan akan ada semacam kesulitan konstitusional dan emosi yang kemudian bangkit untuk memperlihatkan bahwa kami tidak ingin pemilihan umum dilakukan berawal dari kemaksiatan. Jadi tetap bikin contingency plan. Kalau terjadi krisis konstitusional, mau nggak partai ini bergabung dengan mahasiswa, bergabung
janji peradaban dari setiap partai buruh. Partai buruh itu mendukung itu untuk menghasilkan kembali kebenaran, menghasilkan kembali keadilan. Dan itu bisa terjadi di luar sisi pemilu. Itu poin. Oke, Bung, terakhir sebagai closing statement, saya minta pendek saja. Apa kritikan Bung terhadap partai buruh agar kami bisa mengkoreksi diri kami, memperbaiki diri? Lalu apa usulan Bung terhadap partai buruh? Oke, ada ide bahwa partai buruh Indonesia harus mengikuti jejak partai buruh dunia. Tetapi ada problem bahwa Indonesia mengalami satu fiksasi kultural. Karena kalau kita anggap bahwa, saya terangkan teorinya akhirnya, buruh di Tangerang, di Bekasi, dieksploitasi oleh kapitalisme 24 jam. Maka dia diproletar. Setiap lebaran atau setiap hari raya, liburan, dia pulang kampung dengan ongkos 70.000. Dia bawa handphone baru, dia bawa oleh-oleh dari Jakarta, lalu dia dielurkan di daerah sana. Jadi dia produksi di sini. Saya menerangkan dulu ini. Maka tidak pernah terjadi pematangan proletariat. Tidak pernah terjadi pematangan liberalisme itu. Akibatnya apa? Akibatnya tuntutan buruh itu terus-menerus soal upah. Bukan soal struktur politik, bukan struktur ekonomi itu. Jadi mesti ada ideologi yang menegaskan bahwa upah itu adalah permainan kapitalis. Jelas. Hanya dalam unionisme orang bertengkar soal upah. Partai buruh bukan unionisme ideologi, tapi liberalisme. Melakukan perubahan struktural. Nah, saya tadi kasih poin. Apa yang mesti dibuat secara struktural? Itu prinsip seolah-olah masyarakat Indonesia punya konsumen. Kita tidak anti pasar, tapi jangan market ekonomi berubah menjadi market society. Itu yang mesti dikendalikan. Jadi dua tantangan partai buruh ini adalah memanfaatkan ideologi baru dunia yang sekarang saya lihatkan yaitu solidaritas. Solidaritas itu dasarnya adalah di Indonesia ada keadilan sosial, macam itu ada pro-sosialisme, kooperasi, itu kan ide dunia sekarang kan. Yang kedua, feodalisme itu mesti dikendalikan. Kalau nggak akan ada pematangan. Anda dieksploitasi, saya eksploitasi, begitu saya pulang ke kawasan-kawasan komunal, saya seolah-olah jadi produksi kecil. Itu membatalkan upaya untuk melakukan perubahan struktural. Jadi saya diskusi tentang soal itu. Tapi yang sekarang ada kebutuhan praktis yaitu tadi ucapkan soal dalam perbedaan bahwa moral Republik harus kita perbaiki. Karena yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi kemarin adalah batu nisan demokrasi. Oke, tepuk tangan. Terima kasih, Bung. Oke, kita lanjut. Kasih dulu kesempatan Pak Rizal. Sedikit tentang pandangan dari pertanyaan teman-teman tadi. Oke ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Karena dia harus terbang lagi, dia harus naik pesawat. Turunkan harga. Oke, terima kasih. Ya, sama Bung Rizal menjawab dari beberapa pertanyaan tadi, lalu ditutup dengan closing statement. Sama Bung, saya pengen Bung juga menyampaikan apa kritikan terhadap partai buruh hari ini dan apa masukan yang harus dijalankan ke depan oleh partai buruh. Silakan, Bung Rizal. Secara tidak langsung yang saya sampaikan di depan, kalau pakai buruh mau lebih cepat harus lebih revolusi, karena menggerakin dengan uang, dengan organisasi, media, kita kalah. Tapi kalau kita lebih militan itu mengalahkan kelemahan uang, mengalahkan kelemahan organisasi. Jadi harus lebih militan dan revolusi. Saya mohon maaf tadi ada yang nanya di mana presiden itu. Mohon maaf, saya minta kawan-kawan aktivis partai buruh cerdasan dikit.
ya kan? Jadi mau nggak sekali gayung, berapa pulau sekaligus lewati. Caranya gimana? Turunkan Jokowi. Nanti dengan satu peraturan pemerintah kita batalkan Omnibus Law. Dengan satu peraturan pemerintah kita batalkan IKN, proyek pelindungnya Jokowi. Kita akan turunkan harga BBM supaya rakyat dulu ada uang di kantongnya. Kita akan turunkan tarif listrik ke posisi 3 tahun yang lalu, sehingga cicilan rakyat listrik turun 30%, rakyat ada uang di kantong. Kita akan naikkan alokasi kredit untuk perusahaan kecil menengah yang hari ini hanya 18% dari total kredit menjadi 30%. Itu 60 juta UKM akan hidup. Itu obat anti resesi tahun depan. Jadi jangan mikirnya presiden apaan sih, presiden emang bisa ngapain gitu loh. Dan yang ketiga, kita akan bikin pemilu yang lebih adil dan fair. Hanya ada 2 pemilu yang adil dan fair, tahun 55. Pemimpinnya amanah, rakyatnya amanah, tidak ada teknologi, tidak ada komputer fair. Yang kedua pemilunya Pak Habibie. Ya. Kenapa? Pak Habibie angkat anggota Bawaslu, anggota KPU dari partai-partai sehingga mereka saling intip, saling awasi, internal checking. Ketuanya, wakil ketuanya itu tokoh independen, berwibawa, Rutini dan Gunung Nasution. Itu pemilu paling fair. Hari ini mereka sengaja memilih anggota KPU, Bawaslu dari ormas-ormas supaya gampang diatur. Nanti begitu Jokowi jatuh, kita adakan ganti semua di KPU Bawaslu. 4 ketuanya independen. Ada yang tanya sama saya, cukup waktu kan Mas Rizal? Cukup. Pak Habibie hanya bikin pemilu yang bagus 6 bulan. Jokowi jatuh, sebentar lagi 6 bulan kita bikin pemilu yang berjaya. Dan tidak ada threshold. Sehingga Iqbal bisa maju, Ferry, Rocky, Ridho Ramli bisa maju. Lah kalau kita maju, emang bisa ada yang lawan kita? Mohon maaf nih. Mohon maaf. Dari segi visi, dari segi track record, dari pernah korup kalau tidak jadi pejabat, dari konsistensi perjuangan di dalam dan di luar pemerintahan. Saya mulai jujur. Saya hanya ingin menyetir. Kun fayakun, kita lagi mau jadi presiden. Terima kasih Pak Rizal. Saya lanjut kepada Aku juga jalan Ferry. Tapi saya terima kasih sama Rocky tadi. Itu tagline kita harus kembangkan. Ya, tolong bantu sebarkan. Oke. Tolong ikut demo mahasiswa tanggal 20. Oke, ini kesempatan buat silakan, waktunya tidak dibatasi. Susah. Sama senior diaparator sekaligus provokator. Saya tadi rencana tidak berdiri, tetapi 2 senior ini betul-betul luar biasa membuka pikiran dan perasaan. Saya ingin mulai begini. Apakah dengan sistem partai politik saat ini dan sistem pemilu, maka kesempatan teman-teman buruh untuk mendapatkan representasi yang layak
bisa diwujudkan? Tidak mungkin. Pemilu besok akan penuh kecurangan, penyelenggaranya curang, aparatnya curang, dan semua sistemnya curang. Apa yang bisa diharapkan dari sistem yang curang seperti ini? Kita punya keberuntungan penting hari ini, yaitu ada paman datang dari desa menolong anak keponakannya. Ini momen penting yang harus betul-betul termanfaatkan. Tanggal 25 besok, mari kita turun, kita ubah sistem politik, sistem kepemiluan kita, agar kemudian partai buruh dapat betul-betul tempat yang layak bagi perjuangan kita semua. Betul. Tidak akan pernah dalam sistem ini kita bisa bicara UMR yang layak, yang patut bagi teman-teman buruh dan masyarakat jika kemudian sistem politik dan sistem pemilunya penuh kecurangan seperti ini. Tidak akan pernah bisa orang-orang seperti Said Iqbal, Rocky Gerung, Rizal Ramli untuk kemudian bisa bicara dan dapat kesempatan menjadi calon presiden untuk bisa diterpilih. Tidak akan pernah bisa. Yang ada dalam sistem ini adalah anak yang usianya baru sekian, yang mungkin juga belum kita ketahui bahwa kapasitasnya apa, apakah itu kapasitas bantuan dari bapaknya atau tidak, yang bisa mencalonkan. Ini kesempatan penting, mari kita manfaatkan, jangan disia-siakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ferry. Kawan-kawan sekalian, sampai di akhir acara kita, jadi kalau seandainya yang diundang itu adalah tokoh-tokoh oposisi ya seperti ini, mereka seorang propagandis, mereka seorang orator sekaligus provokator kata Ferry. Jadi penuh semangat dan hal-hal yang positif harus kita ambil, pengetahuan baru harus bisa terus kita asah sehingga kita bisa menjadi orang yang terus bisa memperbaiki dari kemajuan partai dan kemajuan negeri. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudah hadir pada hari ini. Saya kembalikan kepada panitia, Bung Kahar, apakah masih ada kegiatan lain, dan untuk agenda diskusi kita, terima kasih Bu Ferry sudah bisa hadir menemani kita pada hari ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa berdiskusi. Terima kasih semua kawan yang sudah hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia menyiapkan nasi ya buat makan siang. Silakan panitia untuk membagikan kepada peserta.